Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihil azim. Ini tidak selesai-selesainya, banyak sekali yang masih bertanya perihal hak asuh anak. Bagaimana cara mengajukan hak asuh anak dan kira-kira apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim biasanya untuk agar hak asuh anak atau hadin dijatuhkan kepada penggugat dan atau tergugat garis miring penggugat rekonvensi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sahabat-sahabat. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasannya hak asuh anak itu diajukan oleh penggugat, ya kan? Siapa yang bertindak sebagai penggugat? Otomatis bisa si mantan istri atau mantan suami. Sebelum mengajukan gugatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat. Yang pertama, pastikan bahwasanya gugatan itu diajukan semata-mata untuk kepentingan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dulu kalau memang yang mau mengajukan ini sudah bercerai dan perceraiannya itu sudah berkekuatan hukum tetap ingkrah, ya sahabat-sahabat. Dan yang ketiga, pastikan kalau itu anaknya sendiri. Jadi kalau anaknya orang lain ngapain digugat? Gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat, bahwasanya perdata itu beban pembuktiannya adalah pada masing-masing pihak. Beda dengan pidana. Kalau pidana kan ada di jaksa penuntut umum. Kalau perdata ada di masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat atau penggugat rekonvensi, sahabat-sahabat. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melakukan upaya hukum gugatan hak asuh. Pertama, ya kan? Pertama, siapkan gugatan yang memuat satu identitas, ya kan? Identitas penggugat, identitas tergugat, ya kan? Dan juga sediakan juga identitas anaknya secara detail, sahabat-sahabat ya, lengkap. Nah, yang kedua, diajukan di mana? Di domisili tergugat. Nah, catat itu. Jadi gugatan itu diajukan di domisili tergugat, gitu sahabat-sahabat. Nah, setelah membuat gugatan itu, tentunya gugatan itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di mana di tempat domisili tergugat, ya sahabat-sahabat. Baru sahabat-sahabat bisa membuat namanya posita. Apa itu posita? Alasan-alasan diajukannya gugatan ini. Tentunya alasan-alasannya kenapa penggugat ini menggugat dengan alasan apa? Yang pertama, ya, yang selama ini saya dikabulkan, tentunya harus beralasan, sahabat-sahabat. Yang pertama, untuk kebaikan psikologi anak, tumbuh kembang anak, dan juga pendidikan anak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu masukkan di posita. Dan juga dalam posita itu, dalam alasan-alasan itu, sahabat-sahabat juga harus menuangkan yang namanya dasar hukum. Dasar hukum diajukannya gugatan dan dasar hukum kenapa penggugat ini bisa berhak, adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hadin atau hak asuh anak. Nah, setelah itu semuanya diajukan, barulah masuk ke persidangan. Tentunya ada yang namanya sidang. Sidang pertama biasanya seperti aturan yang dimaksud oleh Perma nomor 1 2016, mediasi dulu sahabat-sahabat. Diketemukan antara penggugat dengan tergugat. Sebenarnya kalau saya menyarankan hak asuh anak ini kan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan anak. Ahsan atau baik itu diselesaikan di mediasi, sahabat-sahabat. Seperti yang asas
yang kita pegang bersama-sama bahwasanya as-sulhu khiya khair. Jadi damai itu adalah solusi yang terbaik, sahabat-sahabat. Nah, setelah itu jika tidak dicapai kesepakatan perdamaian, maka dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, sahabat-sahabat. Maka langsung ke persidangan. Persidangan pertama itu pembacaan gugatan. Gugatannya sahabat-sahabat itu. Jadi itu ya, gugatan memuat identitas pihak-pihaknya termasuk anaknya dan alasan-alasannya dan yang paling penting petitum yang diminta. Petitum. Nanti saya cantumkan link download format gugatan hak asuh itu, sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat bisa explore, bisa membuat sesuai dengan fakta yang terjadi, jangan ngarang-ngarang, sesuai dengan fakta. Nah, masuk ke persidangan, sidang pertama itu yang disampaikan tadi, mediasi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah itu dilanjutkan dengan jawaban. Setelah jawaban, baru replik, duplik, baru pembuktian, sahabat-sahabat. Nah, di sidang pembuktian ini yang sangat penting. Yang saya sampaikan tadi bahwasanya dalam dalam perdata itu beban pembuktian itu ada di masing-masing pihak, sahabat-sahabat. Nah, masuk ke pembuktian tentunya bukti-bukti yang relevan. Dalam hal ini akta anak, identitas anak, kakak dan lain sebagainya itu yang harus disediakan dalam persidangan dan juga yang sudah dinasihkan, artinya difotokopi dan juga sudah dinasihkan ke kantor pos. Dan bukti-bukti lainnya. Intinya dalam perdata itu sahabat-sahabat ya, seperti yang dimaksud pasal 164 HIR. Jadi alat bukti itu dalam perkara perdata itu ada bukti tertulis ya, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian setelah diajukan bukti-bukti itu saksi. Nah, saksi lagi-lagi saksi yang harus ada relevansinya dengan surat gugatan itu. Jadi saksi itu harus yang ada relevansinya dengan seperti yang dimaksud dalam gugatan sahabat-sahabat itu. Jadi saksi itu harus saksi fakta, sahabat-sahabat. Saksi yang mengetahui secara pasti bagaimana keadaan anak, ya kan? Bagaimana kebaikan anak jika jatuh kepada penggugat atau jatuh kepada tergugat. Itu yang harus disiapkan. Dan yang paling penting, sediakan 2 saksi, sahabat-sahabat. Karena ada asas unus testis, nullus testis. 1 saksi, bukan saksi. Jadi minimal 2, sahabat-sahabat. Nah, setelah itu dilalui, baru masuk ke tahap kesimpulan, baik penggugat dari tergugat. Ini yang sangat penting. Jadi dibuat sedemikian rupa yang namanya kesimpulan itu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sahabat-sahabat. Nah, jika sahabat-sahabat sudah bisa membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya, insya Allah hakim akan menerima dan mengabulkan gugatan hak asuh sahabat-sahabat. Nah, pertanyaannya lagi, Mas Habaib, bagaimana kalau saya berada di posisi tergugat? Sedangkan yang layak itu sebenarnya saya sebagai tergugat. Saya, anak itu lebih baik bersama dengan saya. Nah, sesuai dengan asas pra-peradilan, cepat dan biaya ringan, sahabat-sahabat, bisa di waktu yang sama, sahabat-sahabat mengajukan yang namanya gugatan rekonvensi. Apa itu? Rekonvensi gugatan balik. Jadi dicatat sahabat-sahabat bahwasanya rekonvensi itu adalah gugatan balik. Jadi sampaikan bahwa sahabat-sahabat ini merupakan tergugat ini atau penggugat rekonvensi ini merupakan orang yang lebih berhak umpamanya daripada tergugat. Tentunya juga karena ini hukum pembuktiannya perdata harus dibuktikan, gugatan baliknya yang buktikan juga sahabat-sahabat dengan bukti surat dan juga saksi-saksi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi atau gugatan balik sahabat-sahabat. Jadi itu sahabat-sahabat, jika itu semuanya bisa dibuktikan, maka gugatan rekonvensi itu bisa diterima. Terjadi pada kemarin saya itu, jadi klien saya digugat hak asuh anak, cuma karena fakta yang terjadi memang klien saya lebih berhak ya berdasarkan fakta, saksi dan semuanya, maka ya majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi dari klien saya atau gugatan balik dari klien saya. Demikian sahabat-sahabat,
eh, tetap kita belajar, tetap kita kedepankan nilai-nilai objektivitas, dan dalam perdata kita harus berdasarkan atas fakta-fakta yang terjadi. Dan yang terakhir, bahwasanya berperkara itu ada kalanya baik untuk kepastian hukum. Tapi sebaik-baiknya perkara itu adalah berdamai. As-sulhu hiya khair. Berdamai itu jauh lebih indah, lebih baik. Demikian sahabat-sahabat, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله